Mari teduhkan hatimu di hadapan Tuhan, untuk kita dapat bersama-sama merasakan hadir dan lawatan Tuhan di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Dan sebelum kami menerima kebenaran firman-Mu yang adalah otoritas tertinggi dalam hidup kami, Bapa, kami terlebih dahulu rindu dijamah oleh Engkau, dijamah oleh tangan yang berkuasa, dijamah oleh tangan yang dahsyat, dijamah oleh tangan yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup menguatkan kami, bahkan yang sanggup menolong kami. Karena itu Bapa, mari lawat setiap hati kami dan pulihkan kami semua. Dan biarlah firman-Mu meneguhkan kami, Bapa. Kami siap diberkati. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita yang siap diberkati berkata amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara-saudara. Iya, saya menyapa Anda semua. Shalom. Puji Tuhan. Saya percaya kita semua ada di dalam berkat penyertaan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, minggu yang lalu kita sudah berbicara tentang bagaimana kita menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Tentu ketika kita berbicara tentang menjadi sahabat Tuhan, ya inti poinnya adalah bagaimana kita membangun kedekatan dengan Tuhan. Ada sesuatu yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Tetapi hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang sebaliknya. Kalau kita berbicara tentang sahabat, kita berbicara tentang kedekatan, kita merasakan hadirnya Tuhan, kita merasakan lawatan Tuhan, tetapi hari ini kita berbicara justru sebaliknya. Bagaimana bila Allah terasa begitu jauh dari hidup kita? Nah, itu yang akan kita renungkan bersama-sama. Mari kita akan bergumul dengan beberapa ayat firman Tuhan, saudara-saudara. Yang pertama kita akan melihat Yohanes 14 ayat yang ke-18. Lalu kemudian yang kedua kita akan melihat Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Lalu poin ayat yang ketiga terambil dari Matius 27 ayat yang ke-46. Saya akan mengajak kita untuk terlebih dahulu melihat Yohanes 14 ayat yang ke-18. Di situ dikatakan begini, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sekali lagi, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid-muridnya sebelum ia kemudian ditangkap lalu kemudian disalibkan. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Mari kita melihat Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Di sana dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang tetapi engkau tidak menjawab. Dan pada waktu malam tetapi tidak juga aku tenang. Kita lihat Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabaktani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, saudara-saudara, tadi saya sudah sampaikan hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana bila kita merasa bahwa Allah itu begitu jauh dari hidup kita. Nah, saudara-saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, iya, saya kira kita semua punya experience bersama dengan Tuhan. Ya, entah Anda yang baru ikut Tuhan 10 tahun, 20 tahun atau bahkan beberapa bulan, saya percaya kita semua punya pengalaman-pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Entah itu sesuatu yang membuat kita bersyukur, bersedih atau apapun. Nah, saudara,
Dalam pengiringan kita kepada Tuhan, ya kadangkala kita ada di masa atau dalam situasi di mana kita merasa Tuhan itu seperti begitu jauh rasanya. Doa-doa yang Anda naikkan terasa begitu hambar rasanya. Seperti mentok hanya di plafon saja. Gak bisa sampai ke hadirat Tuhan. Doa yang kita naikkan sepertinya gak punya kuasa. Atau ketika kita menyanyi menaikkan worship di hadapan Allah, kita merasa penyembahan kita itu hambar, saudara. Nyanyian kita itu gak terasa menyentuh hati kita. Nyanyian kita itu gak membuat kita merasa bertemu dengan Tuhan. Atau mungkin juga kita merasa bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu terasa sebuah retorika, ya, semacam sebuah konsep-konsep saja dan tidak mengubah apapun yang membuat kita merasa aku merasa perlu harus berubah atau aku merasa perlu Tuhan sedang berbicara kepada saya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin kita datang dalam situasi-situasi yang demikian. Ada banyak sekali penyebabnya. Mungkin ada problema, mungkin ada masalah, mungkin ada kegalauan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan besarnya adalah pada waktu mana sih perasaan-perasaan atau situasi-situasi seperti itu biasanya muncul dalam hidup kita. Saya percaya kita semua pernah mengalami apa yang tadi saya sampaikan. Ya, bohong kalau kita nggak pernah mengalami masa-masa seperti yang saya tadi sampaikan. Bahkan sebagai hamba Tuhan, saya sendiri juga pernah merasakan masa-masa seperti itu. Saya sering sharingkan di atas mimbar ini. Nah, saudaraku, pertanyaannya pada waktu mana? Atau bila mana perasaan atau situasi itu muncul? Yang pertama, saudara-saudara, biasanya hal-hal ini muncul pada waktu kita merasa bahwa saya sendirian. Lonely, iya, atau kita merasa kesepian, atau kita merasa bahwa tidak ada seorang pun yang support saya. Ketika ada masa-masa yang sulit, ada keadaan-keadaan yang berat, bahkan ketika kita bergumul dengan iman kita, kita merasa sendirian. Ya, dalam ilmu psikologi, saudara, keadaan kesendirian ini biasanya ditimbulkan akibat kita merasa seseorang yang kita cintai meninggalkan kita. Contohnya suami, atau istri, atau orang tua, atau anak. Ya. Ketika kita sangat menyayangi dia, ketika kita sangat respect dan butuh dia, dia pergi dari hidup kita. Nah, kita akan merasa betapa sendirinya kita, saudaraku. Beda ya kalau misalnya kita konflik terus sama dia, misalnya suami istri ya, konflik gak ada habis-habisnya, ketika dia sakit mau meninggal malah kita bersyukur. Iya, puji Tuhan deh udah gak ada dia. Ya, itu beda, saudara. Tapi kalau dia adalah orang yang begitu berarti, seseorang yang begitu penting dalam hidup kita, ya, yang kalau gak ada dia saya ngerasakan sesuatu yang hampa. Lalu kemudian dia pergi dari hidup kita, saudara, maka perasaan kesendirian itu, saudara, itu akan melingkupi kita, saudaraku. Iya. Ini perasaan yang tidak bisa digantikan oleh hadirnya orang lain. Ketika Anda kehilangan suami misalnya, ada anak sih, tetapi itu tidak bisa menggantikan posisi suami yang sedang meninggalkan kita itu. Atau ketika Anda kehilangan istri Anda. Iya, kalau wanita biasanya bisa bertahan, gak menikah lagi. Iya, tetapi kalau pria biasanya gak bisa bertahan. Karena memang para pria itu, saudaraku, Alkitab katakan dia gak bisa hidup sendiri. Ada seseorang atau perlu seseorang yang support dia. Alkitab katakan perlu seorang penolong. Iya, makanya kenapa ya para pria kalau jadi duda biasanya cepat nikah lagi. Iya, jadi gak usah heran, saudara, karena memang itulah karakteristiknya. Kenapa? Karena merasa bahwa dia butuh seseorang yang bisa mensupport dirinya, butuh seseorang yang bisa membuat dirinya, saudara, merasa lebih baik, ya, lebih berkualitas dan bahkan mungkin bisa menjadi lebih maksimal lagi. Nah, bisa dibayangkan kalau orang-orang seperti itu, saudara, diambil dari kehidupan kita, maka kita akan merasa sendirian. Kita merasa sepi, bahkan tak tergantikan oleh siapapun. Nah, itulah yang dihadapi para murid, saudara.
Ketika Tuhan Yesus menyampaikan berita bahwa tidak lama lagi ia akan pergi meninggalkan mereka. Ya, mereka pantas saja bertanya. Petrus bahkan bertanya, "Guru, kemana engkau akan pergi? Aku akan ikut ke situ," kata Petrus di pasal sebelumnya. Ya, jadi Petrus ini langsung bereaksi ketika sang guru berkata bahwa aku akan pergi meninggalkan kalian. Nah, Petrus berkata, "Aku akan ikut." Ya. Lalu Tuhan Yesus menegur dia, "Kamu gak akan bisa ikut ke tempat di mana aku pergi." Ya. Saudaraku, ini dikasih Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, ini adalah perasaan kegalauannya. Tidak heran bila para murid kemudian merasa gelisah, merasa bahwa dia akan segera kehilangan orang yang selama ini support dia. Kalau nggak ada Yesus, bagaimana dengan hidup kita? Kalau nggak ada dia, bagaimana dengan visi kita? Ingat loh Bapak Ibu sekalian, para murid itu punya visi besar, yaitu apa? Yaitu mengembalikan kerajaan Israel seperti pada zaman Daud. Ya, mereka pengen dibebaskan dari pemerintahan Romawi dan berharap Yesus yang akan menjadi raja. Makanya kenapa Yohanes dan Yakobus kalau tidak salah berdebat soal siapa nanti yang terbesar kalau Yesus menyatakan dirinya. Ya, rebutan posisi. Dan ingat juga, Yudas Iskariot itu adalah salah satu murid yang awalnya dia adalah dari kelompok sebuah pergerakan di kalangan orang Yahudi, yaitu kelompok Esseni. Kelompok ini adalah kelompok yang memperjuangkan Israel agar merdeka dari orang-orang Romawi. Dan saudaraku, pantas saja bila Yudas Iskariot memimpikan atau mengharapkan Yesus nanti yang akan memimpin menjadi raja dan membebaskan orang Israel dari cengkraman pemerintahan Romawi. Itu sesuatu yang wajar, saudara-saudara. Dan apalagi melihat Yesus yang penuh kuasa, harapan mereka timbul, kerinduan mereka akan kelepasan muncul. Tetapi sekarang tiba-tiba Yesus berkata bahwa aku akan pergi meninggalkan kalian. Perasaan kecewa, perasaan ditinggalkan. Saya masih ingat ya Ibu Bapak sekalian, waktu kami mau pergi dari Bandung ke sini ya. Kebersamaan yang sekian lama ya, 18 tahun lamanya itu bukan waktu yang singkat ya. Tanpa terasa ya pasti ada masalah, itu sesuatu yang normal ya. Tetapi hubungan itu saudaraku dari waktu ke waktu semakin intens, semakin baik ya. Dan ketika kami mau pergi, mereka baru merasakan bahwa mereka akan kehilangan. Iya. Lalu kemudian mereka rame-rame datang ke rumah, ya pada bawa makan, potram begitu istilahnya, makan bersama ya. Dan mereka menangis dan berkata, kami baru sadar bahwa kami akan ditinggalkan. Kami baru sadar bahwa orang yang selama ini ada bersama dengan kami, yang kami anggap keberadaannya sebagai sesuatu yang wajar, dia gembala saya dan sebagainya. Sekarang dia akan pergi meninggalkan kami. Mereka menangis, mereka memeluk. Ya bunda, mereka berkata, bisa enggak sih kalau ini dibatalkan? Boleh enggak sih kalau misalnya Romo enggak pergi? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu adalah perasaan-perasaan yang normal dari seseorang karena kedekatan dan perasaan bahwa Yesus adalah pribadi yang memang layak untuk dijadikan tempat untuk bergantung. Tetapi tempat untuk bergantung itu sekarang pergi dari kehidupan kita. Saudara kebayang? Iya, kalau Anda memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan dan ketika Anda merasa bahwa Tuhan jauh dari hidup Anda akan merasakan seperti perasaan para murid ini, saudara. Kecuali kalau hidup kita fine-fine aja, kita nggak pernah berdoa, hidup kita fine, kita nggak pernah punya harapan, hidup kita fine, kita nggak pernah bertaruh iman, hidup kita fine. Mungkin kita nggak akan pernah merasakan perasaan ketika Allah sepertinya meninggalkan kita. Nah, para murid merasa bahwa Yesus sebentar lagi akan meninggalkan mereka. Maka sontak saja mereka merasa sedih, mereka merasa putus asa, gelisah, takut, campur aduk begitu rupa, saudara. Itulah sebabnya kemudian Tuhan memberitahu mereka di pasal yang tadi kita baca, saudara-saudara, tentang apa yang disampaikan oleh Yesus bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim dan piatu. Makanya kemudian di pasal itu, saudaraku, dan dilanjutkan pasal berikutnya, Yesus memberitahu bahwa aku akan mengutus
Roh Kudus untuk apa? Menyertaimu selama-lamanya. Itu artinya aku tidak meninggalkan engkau sampai kapanpun. Yesus perlu menyampaikan ini karena perasaan kegelisahan para murid ini, saudara, begitu luar biasa. Mereka begitu takut, mereka merasa tidak berdaya tanpa Yesus. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan yang tadi kita baca itu isinya sebenarnya untuk meneguhkan mereka bahwa mereka tidak sendirian. Engkau tidak sendirian. Saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kadangkala kita memang merasa ada di masa-masa Tuhan pergi meninggalkan hidup kita. Itulah yang dirasakan oleh seorang Elia, seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Alkitab mencatat bagaimana seorang Elia dipakai Tuhan untuk membuat mukjizat yang tidak dilakukan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Dan bagaimana ia mengalahkan nabi-nabi palsu yang jumlahnya 450 itu. Ya, dengan tangannya sendiri dia menyelesaikan pekerjaan Tuhan. Tetapi ketika ia berhadapan dengan raja Israel, ya, terutama istrinya yaitu Isabel, saudara, ia sangat ketakutan karena Isabel telah memberikan ancaman. Jika besok aku tidak membuat nyawamu seperti dari salah satu nabi ini, ya, maka kiranya Tuhan menghukum aku, kata Isabel. Nah, sumpah ini membuat Elia merasa takut. Karena apa, saudara? Karena dia merasa terancam, dia merasa tidak berdaya, dia sendirian. Maka kalau kita membaca di pasal 19, ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai ayat 10, saudara, di situ dikatakan bagaimana Elia lari ke Gunung Horeb, dia bersembunyi di sebuah goa, lalu kemudian Tuhan menyapa dia, "Hai Elia, apa yang kau kerjakan di sini?" Coba kalau ibu bapak baca bagian itu, Elia menjawab apa? Dia katakan apa? "Aku sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Aku bekerja segiat-giatnya. Aku sendirian, tidak ada seorang pun yang menolong aku, tidak ada seorang pun yang menyertai aku." Elia merasa hidupnya sendirian. Padahal dalam catatan Alkitab masih ada 100 nabi lebih yang hidup pada zaman itu yang selamat. Artinya sebagai seorang nabi, Elia tidak sendirian sebenarnya. Ada nabi-nabi lain yang selamat dari eksekusi pemerintahan Ahab pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, perasaan sendiri, perasaan tidak disupport orang lain, perasaan bahwa apa yang dia kerjakan ini tidak ada hasilnya, itu menghantui Elia. Setelah ia banting tulang, setelah ia mempertaruhkan segala sesuatu, mengapa dia harus diperhadapkan kepada seorang penguasa yang hendak mencabut nyawanya? Membuat Elia merasa tertekan, membuat Elia merasa tidak berdaya. Itulah sebabnya kemudian ia melarikan diri ke Gunung Horeb, saudara-saudara. Saudaraku dikasihi Tuhan, keadaan seperti ini juga bisa saja kita alami. Iya, ketika Anda melakukan banyak pekerjaan yang baik, ketika Anda melakukan sesuatu yang mempermuliakan nama Tuhan misalnya, iya, Anda sudah melakukan ini dan itu, bukannya ucapan terima kasih yang kita terima, ya, bahkan tak jarang kritikan, bahkan tak jarang makian dan lain sebagainya, yang membuat kita merasa kok begini ya, untuk apa yang sudah aku kerjakan kok begini ya tanggapannya. Bisa nggak hal itu terjadi kita alami? Sangat mungkin. Iya, sangat mungkin kita alami dalam kehidupan kita. Elia mengalami masa-masa itu, saudaraku. Mengalami masa-masa di mana ia harus berhadapan dengan penguasa yang membuat dia harus lari. Dan dia merasa tidak ada seorang pun yang support dia. Tidak ada seorang pun yang peduli akan apa yang dia alami. Makanya kemudian dia berkata, "Aku sendirian Tuhan." Iya, saudaraku dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan kemudian mengingatkan apa? Untuk apa? Kamu pergi. Iya, karena apa? Aku menyediakan tempat perlindungan. Aku menyediakan proteksi bagi kamu. Kamu harus tetap pergi. Saudaraku dikasihi Tuhan, Yesus ini menjadi peneguhan buat kita sekalian bahwa memang kadangkala kita merasa bahwa kita sendirian. Kadangkala kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh. Ketika kita ada dalam situasi yang kritis, kenapa dia tidak hadir? Kenapa dia tidak peduli? Masih ingat kisah Lazarus, saudara-saudara? Bagaimana Maria dan Marta sudah memohon-mohon kepada Yesus untuk datang menyatakan mukjizatnya kepada sang adik yang sakit parah waktu itu. Tetapi boro-boro Yesus datang dan menyembuhkan adiknya.
Ya, saudara, ngasih kabar aja enggak, saudara. Sampai pada akhirnya apa? Sampai pada akhirnya Lazarus mati. 4 hari setelah dikubur, Yesus baru nongol. Udah busuk tuh mayat. Makanya kenapa ketika Yesus datang, ya, Maria, Marta ngomong, Tuhan, seandainya engkau datang pada waktu itu, ya, sekarang dia sudah busuk, ya, untuk apa? Tidak ada gunanya engkau datang. Tetapi saudara, tahukah Anda bahwa rencana Allah seringkali berlawanan dengan pikiran kita? Apa yang kita pikir semuanya finish, semuanya selesai, justru Allah baru memulainya dalam kehidupan kita. Apa yang Anda pikir hancur, apa yang Anda pikir rusak semua, justru Allah sedang mau mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita. Makanya Allah sengaja membiarkan rusak semuanya, Allah sengaja membiarkan hancur semuanya, supaya Ia memperbaiki dengan caranya. Nah, saudaraku, memang tidak mudah untuk ada dalam titik di mana kita membiarkan Tuhan merestorasi hidup kita. Tidak semua orang siap. Kita memang rindu mukjizat, kita rindu lawatan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan mau menyatakan proses restorasi dalam hidup kita, pemulihan dalam hidup kita seringkali nggak mau. Kita seringkali menolak caranya Tuhan. Itulah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Saya beberapa waktu yang lalu sampaikan kan. Ya, sebuah pengalaman ini sudah oma dan opa. Mereka saling menutupi dosa sekian tahun lamanya. Sampai kemudian terjadilah sakit penyakit yang berkepanjangan. Dan Tuhan memberitahu saya bahwa ada sesuatu yang disembunyikan di dalam keluarga ini. Sehingga saya mengatakan, layankan pengampunan. Layankan pengampunan. Untuk kita seringkali mengampuni orang yang ternyata diam-diam melukai kita selama bertahun-tahun. Itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan ada banyak di antara kita, saudara. Sekalipun kita tahu bahwa pengampunan adalah kunci pemulihan dari hidup kita, tapi kita menolaknya. Saya mau tanya bapak-bapak, setelah 10 tahun Anda baru tahu istrimu selingkuh dengan orang lain, tidur dengan pria lain, dan engkau baru tahu dari orang lain. Apakah engkau dengan gampang berkata, aku mengampunimu? Tak mudah. Sekalipun firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak mengampuni dia juga tidak diampuni. Tetapi saya pastikan, tak banyak pria yang mau berkata, aku mengampunimu dan menerimamu kembali. Ini fakta, saudara-saudara. Nggak usah jauh-jauh lah, itu terlalu jauh itu. Masalah terlalu rumit. Soal konflik kecil aja, dengan keluarga, dengan kakak adik, dengan orang tua anak, mungkin masalah uang, masalah apalah. Seringkali saudaraku, perasaan marah bahkan perasaan dendam itu kita simpan bertahun-tahun. Kita nggak mau lepaskan itu, sekalipun kita tahu bahwa kunci pemulihan adalah melepaskan semua itu. Berapa banyak di antara kita masih menyimpan dendam dengan ayahnya? Berapa banyak di antara kita masih menyimpan kepahitan dengan ibunya? Karena waktu kecil diperlakukan dengan sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Kristus, maka hari ini ketika kita mau berbicara, Tuhan, ya aku rindu restorasi dari Engkau, aku rindu pemulihan dari Engkau. Iya, ketika Tuhan berkata kepada Elia, engkau harus pergi dari tempat ini karena aku menyediakan proteksi yang lebih dahsyat dari sebuah goa. Aku akan mengerjakan perkara yang hebat melalui tanganmu. Saudara, apa jadinya kalau Elia memutuskan untuk tidak mau? Tetapi Elia kemudian memutuskan untuk pergi sesuai dengan arahan Tuhan. Sehingga kemudian apa? Tuhan memulihkan hidupnya dan Tuhan memakai kembali Elia untuk menyatakan kuasanya. Makanya saudaraku, Elia adalah satu-satunya nabi dalam perjanjian lama yang matinya saudaraku tidak diketahui. Karena dia langsung naik ke sorga. Saudara dikasih Tuhan. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang pada waktu mana perasaan-perasaan Allah meninggalkan kita itu muncul, saudara. Ketika kita ada di dalam penderitaan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong diri kita. Bacaan yang tadi kita baca saudara-saudara, yaitu Mazmur 22 ayat 1 sampai ayat yang kedua, menceritakan bagaimana Daud merasa bahwa hidupnya terancam, bahkan hidupnya saudaraku dilecehkan oleh para musuhnya.
Kalau Anda membaca seluruh pasal itu, Anda akan tahu bagaimana perasaan Daud ketika orang-orang durhaka, ketika orang-orang yang tadinya ia tolong, orang-orang yang tadinya ia layani, sekarang dia justru mengumpat-ngumpat dirinya, justru menghina-hina dirinya, saudaraku. Nah, ini saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah perasaan manusiawi, perasaan kekecewaan, perasaan kemarahan. Iya, ketika ia harus menghadapi cemoohan orang-orang fasik yang merendahkan dirinya. Dan bahkan ketika Daud ada dalam pergumulan, dalam penderitaan, saudara, bukan pertolongan yang ia terima, tetapi justru caci maki yang ia terima. Orang-orang di sekitar Daud itu, saudara, tidak semua orang support dia. Iya. Tidak semua orang dukung dia, bahkan orang-orang dekat Daudlah yang mengkhianati dirinya, saudaraku. Mertuanya sendiri menghendaki nyawanya. Anak yang ia kasih, Absalom, menghendaki kematiannya. Ya, Ahitofel itu adalah penasehat Daud, saudara. Orang dekat Daud. Tetapi ketika Absalom memberontak, Ahitofel lah yang mengompor-ngompori supaya Absalom memberontak kepada ayahnya. Lalu kemudian apa, saudara? Ia membelot dan ikut Absalom. Yang kemudian membuat Daud terusir dari kerajaannya, saudara. Lari dari satu tempat persembunyian ke tempat persembunyian yang lainnya. Saudara, kebayang enggak kalau Anda, ya istilahnya, dikelilingi oleh orang-orang yang sedang ingin mencabut nyawa Anda. Orang-orang munafik yang kalau di depan kita, ia berkata, ya Tuanku Raja. Iya, absolutely saya lakukan Tuanku Raja. Tetapi diam-diam dia mengasah senjata untuk apa? Untuk membunuh kita. Itulah situasinya Daud, saudara. Dikelilingi oleh orang-orang yang demikian. Makanya saudaraku, perasaan di mana Allah meninggalkan dia itu begitu nyata. Karena apa? Karena ia tidak segera mendapat pertolongan. Kenapa sih orang-orang ini kok ada dalam kehidupanku? Kenapa sih orang-orang ini gak dibinasakan saja oleh Tuhan? Kenapa orang-orang ini ada dalam kehidupanku? Perasaan seperti itu, saudaraku, itu sangat-sangat menyiksa. Sangat-sangat menyiksa, saudara-saudara. Iya, itulah sebabnya kalau kita membaca Mazmur 42 ayat yang kelima, di sana dikatakan begini, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku, berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Elohimku, saudaraku. Ayat yang sama diulang di ayat yang ke-11, saudara. Isi yang sama diulang. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku, dan seterusnya. Ini adalah pernyataan-pernyataan di mana Daud merasa tidak berdaya dengan hidupnya. Daud merasa bahwa tidak ada solusi dan sepertinya Tuhan itu diam saja, tidak menolong dia. Saudaraku, saya tidak tahu apakah kita pernah ada dalam situasi-situasi demikian. Saya seringkali menceritakan pengalaman seorang Horatius Pampot. Iya, seorang pria yang mengasihi Tuhan, tetapi nasibnya selalu sial. Iya, ketika dia harus kehilangan perusahaan farmasinya, ya karena pabriknya terbakar, saudara. Gak lama setelah itu dia kehilangan 4 putrinya karena kapal yang ditumpangi oleh keempat putrinya tenggelam. Tak lama setelah itu dia punya anak lagi, tapi karena sakit penyakit lalu kemudian mati. Tak lama kemudian dia juga punya anak lagi, anak laki-laki, ya kemudian karena kena sakit penyakit mati lagi. Tak hanya itu, respon dari jemaat yang mestinya ngasih support kepada Horatio justru sebaliknya. Mereka berpikir kalau Horatio ini orang cinta Tuhan, pasti diproteksi Tuhan, pasti ditolong Tuhan. Ini hidupnya susah melulu. Iya, bencana melulu yang dia alami, sial terus yang dia alami. Ini pasti orang jahat. Dan kalau orang jahat ada di gereja kita, ya kita pasti ketularan. Ya, ada teologi nularin katanya, saudara. Roh itu nular katanya. Ya, kemiskinan itu nular katanya. Perzinahan itu nular katanya, saudara ya. Dan apa yang dialami Horatio ini, saudaraku, itu sungguh-sungguh mengerikan. Sampai orang-orang di sekitarnya mengatakan, kita nggak mau ketularan sial dengan keberadaan Horatio di gereja kita.
Itulah sebabnya kemudian apa? Gereja memutuskan untuk membuat ekskomunikasi dengan dia. Zaman dulu ada istilah namanya pendisiplinan gereja yang namanya ekskomunikasi. Ya, gereja punya otoritas untuk apa? Untuk mengucilkan jemaat. Kalau dianggap ia melanggar tata aturan, melanggar firman dan lain sebagainya. Kenapa dulu bisa begitu? Karena pemerintah mendukung. Iya, pemerintah mendukung. Jadi kalau mereka melawan, maka pemerintah akan menghukum dia. Nah, itulah sebabnya saudaraku, gereja memperlakukan Horatio sedemikian rupa sampai pada akhirnya dia harus dikucilkan. Saudara kebayang enggak? Kehilangan harta benda, kehilangan orang-orang kita kasihi, iya, banyak dalam penderitaan, bukannya support yang kita terima, tetapi justru cacian dan bahkan apa? Sindiran-sindiran dari, ya mungkin kalau ke gereja ya, bangku sebelah yang berkata hidupnya susah wae itu. Iya, jangan deket-deket nanti ketularan miskin. Saudara, apa perasaan Anda kalau dengar bisikan-bisikan kayak begitu? Itulah yang dialami oleh Horatio Spafford. Menyedihkan, nangis, menderita, dan bahkan dia harus dikucilkan. Tapi dalam situasi yang demikian pun, saudaraku, hatinya tetap melekat kepada Allah. Memang dalam catatan sejarah yang saya baca, dia sempat kecewa kepada Tuhan dan bahkan dia sempat menjadi agnostik. Dia punya agama sih, percaya kepada Allah, tapi dia memutuskan untuk tidak mau lagi percaya kepada Allah. Karena dia ngerasa bahwa Tuhan jauh dan meninggalkan dia. Tapi salah satu lagu yang dia ciptakan itu sungguh luar biasa. Meskipun hidupku sentosa teguh, ataupun sengsara penuh, namun ku tetap percaya padanya. Nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Itu lagu hari ini memberkati jutaan orang percaya di seluruh dunia. Tetapi tahukah Anda bahwa lagu itu lahir dari sebuah penderitaan yang amat sangat. Bahkan dia hampir lepas dari tangan Tuhan ketika dia berkata, aku tidak lagi mau percaya kepadamu Tuhan. Setelah engkau meninggalkan aku begitu lama. Saudaraku, kadang memang situasi seperti yang dialami oleh Horatio bisa kita alami. Tetapi kita masih bisa bersikap untuk apa? Tetap mencari wajahnya. Karena kita tahu bahwa sesungguhnya dia tidak pernah meninggalkan kita. Makanya kenapa ref lagu itu berkata, nyamanlah jiwaku, nyamanlah, nyamanlah jiwaku. Anda yang di paduan suara pasti pernah nyanyikan lagu ini. Saya sendiri sangat diberkati dengan lagu itu. Tetapi lebih diberkati lagi adalah latar belakang dari lagu itu. Pengalaman iman seorang Horatio Spafford. Kalau Anda dan saya ada dalam posisinya dia, belum tentu kita bisa bertahan, saudaraku. Penderitaan, kesendirian seringkali membuat kita merasa bahwa Allah begitu jauh dari hidup kita. Tetapi hari ini kita dapat peneguhan bahwa sesungguhnya Tuhan sama sekali tidak meninggalkan engkau. Dia dekat dengan engkau. Bahkan seperti lagu pujian tadi, dia sejauh doa. Karena itu saudaraku dikasih Tuhan, mari. Ketika situasi berat dalam hidupmu, ketika masa-masa sulit dalam hidupmu, ingatlah bahwa sesungguhnya dia tidak meninggalkan engkau. Dan oleh karena itu saudara-saudara dikasih Kristus, mari pada pagi hari ini saya ingin mengajak untuk kita apa? Untuk kita kembali kepada Allah. Perasaan sendiri, perasaan kecewa, perasaan di mana kita lonely, kesepian dan lain sebagainya bisa merasuki pikiran kita. Karena itu semua diakibatkan oleh dosa yang menggerogoti diri kita. Tetapi ingatlah bahwa dosa saudara dan saya telah dibereskan Yesus di atas kayu salib. Mungkin Anda merasa bahwa Tuhan, kenapa ya apa yang saya kerjakan ini kok selalu gagal?
Apa yang saya lakukan ini kok selalu tidak berhasil? Adakah yang salah dengan hidup saya Tuhan? Mungkin kita sedang bertanya-tanya, mencari-cari jawaban ini itu. Saudaraku dikasih Tuhan. Tapi saya mau ingatkan saudara, bahwa Allah yang kau sembah, Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Saya beberapa waktu lalu sempat sebagai seorang gembala, sebagai seorang hamba Tuhan, kadangkala saya tidak punya waktu atau tidak punya teman untuk berbagi, saudara. Kadangkala saya mau curhat sama siapa kalau saya ada masalah. Ketika saya ada dalam pergumulan atau dalam masa-masa yang berat, saya mau berbagi sama siapa? Tidak selalu mudah. Itulah sebabnya kenapa seorang pendeta besar yang saya kenal pernah berkata, betapa kesepiannya dia. Bahkan di antara ribuan jemaatnya, saudara, dia merasa begitu kesepian. Saya baru mengerti apa artinya kata-kata dia. Karena memang tidak mudah untuk membagi hidup kita. Terlebih ketika kita ada dalam masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Suatu kali saya berkata kepada seorang rekan, saya ngomong begini, kenapa ya? Kok sepertinya hidup saya begini-begini aja? Kenapa ya? Pelayanan saya kok cuma begini-begini aja, muter aja begitu. Ada yang salah enggak dengan hidup saya? Saya mencoba untuk internalisasi dengan diri saya sendiri. Saya coba untuk merenung. Kenapa ya visi saya, impian-impian saya, doa-doa saya, kenapa kok belum tercapai Tuhan? Kenapa kok cuma muter sampai di sini? Itu menjadi perenungan saya dan kadangkala hal itu membuat saya merasa bahwa saya gagal. Membuat saya merasa bahwa saya tidak berhasil. Saya tidak bisa memenuhi ekspektasi yang Tuhan mau. Dan itu menyakitkan saudara. Ketika Anda merasa bahwa Anda gagal, ketika Anda merasa bahwa Anda tidak berhasil dan Anda merasa bahwa semuanya sia-sia, maka itu melumpuhkan hidup kita. Dan saya pernah ada dalam situasi seperti itu. Kadang-kala saya ngajak pergi sama Kotimo, sekedar ngopi, atau mungkin cerita-cerita aja. Untuk apa? Untuk melegakan setiap beban, setiap pikiran yang ada. Itu pun seringkali kita tidak cukup karena pada dasarnya Tuhanlah yang harus membereskannya di dalam hidup kita. Hari ini mungkin Anda juga punya pengalaman yang lain. Mungkin Anda datang kepada seorang teman, mungkin Anda datang kepada pendeta atau siapapun membagi hidupmu. Mungkin Anda merasa bahwa sepertinya sudah lega. Tapi saya mau kasih tahu saudara, kelegaan Anda yang sesungguhnya sebenarnya dikerjakan oleh Allah. Dan hari ini ketika Anda rindu kelegaan itu Anda alami, tidak ada cara lain kecuali seperti firman Tuhan katakan, Anda masuk dalam hadiratnya untuk mengerti kehendaknya. Sesuatu yang hari ini terjadi memang mungkin belum kita mengerti, tetapi yakinlah seperti firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau sebagai yatim dan piatu. Aku sekali-kali tidak meninggalkanmu. Karena itu pada pagi hari ini, mari saya ingin mengajak untuk kita mengalami Tuhan lebih lagi. Sekalipun beban problema hidup kita ada, tapi percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita membawa hidup kita ke dalam hadirat Tuhan dan bahwa Dia tidak meninggalkan kita. Mari kita angkat pujian yang tadi. Bila kau rasa gelisah di hatimu. Mungkin kita ngerasa bahwa hidup kita dipenuhi dengan kabut, hidup kita dipenuhi dengan masalah. Tetapi ingat, masih ada seorang penolong yang selalu ada untuk hidup kita. Dialah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila galang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan
menggodai hatimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Mari bersama-sama berseru kepada Tuhan kita. Memanggil, dengan segera menghampiri dirimu. Percaya, haleluya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa berseru, memanggil nama Yesus. Berdoa dengan segera menghampiri dirimu. Percaya, Dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Hanya Engkau Tuhan yang sanggup menolong hidup kami. Oh, lepaskan, pulihkan hidup kami. Pagi hari ini saudara-saudara, mungkin kau datang seperti Elia. Engkau merasa sendirian. Engkau merasa tidak ada orang yang mengerti dengan keadaanmu. Engkau merasa tidak ada orang-orang yang support engkau. Sebagaimana Elia kemudian lari dari hadapan Tuhan, mencoba untuk menyelesaikan masalahnya dengan caranya sendiri. Tapi Tuhan menemui Elia agar Elia tetap berjalan, jangan berhenti, sebab aku sedang menyediakan proteksi yang datang daripada Tuhan. Atau engkau merasa seperti Daud, di mana ada orang-orang yang merendahkan dirimu, ada orang-orang yang sedang menghancurkan karirmu, menghancurkan pekerjaanmu, keluarga atau apapun. Orang-orang yang tidak menghendaki engkau bahagia, orang-orang yang menghendaki engkau tidak naik level. Hari ini Tuhan menyatakan bahwa akulah Tuhan yang akan membelamu. Jangan takut, sebab tidak ada sesuatu pun yang bisa dilakukan manusia terhadap engkau tanpa seizinku. Aku yang akan membelamu. Atau engkau merasa seperti para murid, Tuhan sepertinya mau meninggalkan kita. Doa-doamu hambar sepertinya tidak ada jawaban. Engkau merindukan mukjizat, tapi sampai hari ini mukjizat itu tak kunjung datang. Dan engkau merasa bahwa hidupmu hampa. Engkau merasa lonely. Istrimu tidak mengerti apa yang kau alami. Suamimu tidak tahu apa yang kau rasakan. Tapi ingat, Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Dan pagi hari ini Tuhan mau engkau mengerti bahwa aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau sama sekali.
Aku ada buat engkau. Biarlah perkataan Yesus itu tinggal tetap di dalam hati kita, dalam jiwamu, sehingga engkau tidak lagi menyerah dengan keadaan, sehingga engkau tidak lagi merasa bahwa Allah begitu jauh dari hidup kita. Mari rasakan jamahan Tuhan, mari rasakan pemulihan Tuhan. Dan pagi hari ini saya percaya Dia sedang ingin berkarya dalam hidupmu. Dia sedang ingin memulihkan hatimu. Dia sedang ingin membuat engkau bangkit kembali. Berjalanlah anakku, berjalanlah kembali. Sebab aku menyertaimu. Aku di sisimu, menggandeng tanganmu. Kuatlah, engkau tidak sendirian. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Engkau sungguh menguatkan kami Tuhan. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kami dalam menjalani proses hidup yang kami harus jalani. Kami tahu Engkau bersama dengan kami. Karena itu kuatkan kami, teguhkan kami, dan tolong kami supaya kami tidak menyerah dengan keadaan. Tolong kami untuk kami tidak putus asa. Tolong kami untuk kami selalu punya harapan di dalam Engkau. Baik hari ini maupun masa depan, sebagaimana Engkau janjikan kepada kami. Sungguh harapanmu tidak akan hilang, dan masa depan itu sungguhlah ada. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah meneguhkan kami, dan kami mau terima berkat-Mu. Kami mau terima lawatan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Kita diberkati bersama-sama, katakan amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih atas pelayanan Bapak Gembala Pendeta Jakob Setiabudi yang hari ini boleh